Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Marsandra dengan NIM 2014080008, jurusan Tadris IPA Fisika A 2020, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, video ini bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah kalkulus diferensial dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan soal mengenai penerapan turunan dengan materi yang pertama, yaitu maksimum dan minimum. Soal yang pertama, tentukanlah titik-titik kritis dan carilah nilai maksimum dan minimum. Yang pertama, dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 dengan ujung selang min 4 dan 0. Langkah untuk penyelesaiannya, yang pertama kita cari ujung selangnya, yaitu ujung selangnya sudah diketahui dari soal, yaitu untuk x sama dengan min 4 dan untuk x sama dengan 0. Yang kedua, kita cari titik stasionernya. Titik stasioner itu caranya yaitu turunan f(x) sama dengan 0. Jadi turunan dari f(x) adalah 2x ditambah 4 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan yang sebelumnya 4, jadi pindah ruas ke sebelah kanan, berubah tanda menjadi negatif 4. Jadi untuk x-nya yaitu min 4 dibagi 2, yaitu x sama dengan min 2. Dan titik singularnya tidak ada. Jadi kita tentukan titik kritisnya. Titik kritisnya yaitu min 4, min 2, dan 0. Titik kritisnya itu gabungan dari ketiga titik-titik yang ujung selang, titik stasioner, dan titik singular. Kemudian kita masukkan untuk titik kritisnya ke dalam persamaan yang di soal tersebut. Yang pertama, untuk x-nya min 4. Kita masukkan ke persamaan x sama x kuadrat ditambah 4x ditambah 4, yaitu min 4x min 4 kuadrat ditambah 4 dikali min 4 ditambah 4. Min 4x kuadrat hasilnya 16. 4 kali min 4 min 16 dan ditambah 4. Jadi 16 dikurang 16 habis. Sisanya yaitu 4. Yang berikutnya kita masukkan untuk x-nya yaitu min 2. Jadi x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Jadi kita masukkan x-nya jadi min 2, yaitu min 2 kuadrat ditambah 4 dikali min 2 ditambah 4. Min 2 kali min 2 hasilnya 4. 4 kali min 2 jadinya min 8 dan ditambah 4. 4 dikurang min 8 hasilnya min 4 dan ditambah 4 jadi hasilnya 0. Untuk x-nya yang ketiga kita masukkan yang bernilai 0. Jadi f0-nya sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 4. 0 kuadrat hasilnya 0, 4 dikali 0 juga 0 dan ditambah 4. Jadi sisanya yaitu 4. Dan baru kita tahu di mana nilai maksimumnya dan nilai minimumnya. Jadi nilai maksimumnya pada f sama dengan min 4, yaitu hasilnya 4, dan pada f untuk x-nya 0 yaitu juga 4. Dan nilai minimumnya pada f yang x-nya min 2 yaitu bernilai 0. Dan kita masuk ke soal yang kedua, yaitu hx sama dengan x kuadrat ditambah x dengan ujung selang min 2 dan 2. Kita tentukan ujung selangnya yaitu yang dari soal, untuk x-nya min 2 dan x-nya 2. Jadi kita cari titik stasionernya yaitu hx turunan pertama sama dengan 0. Jadi
turunan pertama dari hx yaitu 2x ditambah 1 sama dengan 0. Untuk x-nya sama dengan min 1/2. Kalau untuk titik singularnya tidak ada. Jadi kita dapatkan titik kritisnya yaitu min 2, min 1/2, dan 2. Kita masukkan titik kritisnya tadi ke dalam persamaan yang dari soal. Kita ganti x-nya menjadi min 2, min 1/2, dan 2. Yang pertama kita ganti x-nya menjadi min 2. Yaitu h-2 sama dengan min 2 kuadrat ditambah min 2. Min 2 kuadrat sama dengan 4. Positif kali negatif min 2 sama dengan 4 dikurang 2 yaitu 2. Untuk x-nya yang kedua kita masukkan min 1/2. H-min 1/2 sama dengan min 1/2 kuadrat ditambah min 2. Min 1/2 kuadrat hasilnya 1/4 dikurang 1/2. Untuk pecahan, jadi untuk pengurangan dalam pecahan kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya yaitu 4. 4 dibagi 4 yaitu 1, dikali 1 yaitu 1. 4 dibagi 2, 2. Dikali min 1 yaitu min 2. Jadi hasilnya 1 dikurang 2 min 1/4. Dan untuk x-nya yang ketiga yaitu h sama dengan h2 sama dengan 2 kuadrat ditambah 2. 2 kali 2 4 dan ditambah 2 jadi hasilnya 6. Dan kita peroleh nilai maksimumnya pada h dengan untuk x-nya 2 yaitu hasilnya 6, dan pada h untuk nilai x-nya min 2 yaitu hasilnya untuk nilai minimumnya pada h untuk x-nya min 1/2 yaitu hasilnya min 1/4. Dan untuk soal yang ketiga, ya x sama dengan x kuadrat ditambah 3x dengan ujung selang min 2 dan 1. Kita cari ujung selangnya yaitu diperoleh dari soal, yaitu min 2 dan 1. Untuk mencari titik stasionernya, turunan dari x sama dengan 0. Turunannya yaitu 2x ditambah 3 sama dengan 0. Untuk x-nya kita peroleh min 3/2. Dan titik singularnya tidak ada. Jadi kita peroleh titik kritisnya yaitu min 2, min 3/2 dan 1. Jadi langkah berikutnya kita masukkan titik kritisnya ke dalam x pada persamaan yang dari soal, yaitu min 2 sama dengan min 2 kuadrat ditambah 3 dikali min 2. Min 2 kuadrat hasilnya 4 dikurang 3 kali min 2 min 6. Jadi hasilnya 4 dikurang 6 min 2. Untuk x berikutnya yaitu min 3/2. Kita masukkan x-nya min 3/2 pada persamaan yang dari soal, yaitu min 3/2 kuadrat ditambah 3 dikali min 3/2. Min 3/2 kali min 3/2 hasilnya 9/4 dikurang 3 dikali min 3/2 hasilnya 9/2. Jadi untuk penyebutnya kita jadikan ke 4. Jadi 4 dibagi 4 hasilnya 1 dikali 9 hasilnya 9. 4 dibagi 2 2 dikali 9 hasilnya 18. Jadi 9 dikurang 18 min 9, penyebutnya 4. Jadi min 9/4. Dan untuk x yang berikutnya yaitu 1. Kita masukkan ke dalam persamaan yang dari soal, yaitu 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1. 1 dikali 1 1 ditambah 3 dikali 1 3. Jadi 1 ditambah 3 hasilnya 4. Jadi kita peroleh nilai maksimumnya yaitu pada y yang
pada X-nya 1 yaitu hasilnya 4, dan nilai minimumnya yaitu Y pada X-nya min 3/2 yaitu hasilnya min 9/4. Dan untuk soal yang keempat yaitu GX sama dengan 1/5 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 12x dengan ujung selangnya min 3 dan 3. Jadi ujung selangnya yaitu min 3 dan 3. Titik stasionernya yaitu turunan dari GX, Y sama dengan 0. Turunan dari GX yaitu 6x kuadrat ditambah 6 dikurang 12 sama dengan 0. Jadi sama-sama kita bagi 6. 6-nya kita keluarkan. Jadi tinggal yang dalam kurung x kuadrat ditambah 4 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi kita faktorkan, dapatnya x ditambah 2 dan x dikurang 1 sama dengan 0. Kita cari x-nya, x ditambah 2 sama dengan 0, untuk x-nya sama dengan min 2. Dan x dikurang 1 sama dengan 0, untuk x-nya sama dengan 1. Dan titik singularnya tidak ada. Jadi kita peroleh titik kritisnya yaitu min 3, min 2, 1, dan 3. Jadi kita substitusikan titik kritis tersebut ke dalam persamaan yang dari soal. Yang pertama kita substitusikan untuk x-nya yang min 3 yaitu 1/5 dikali 2 dikali min 3 pangkat 3 ditambah 3 dikali min 3 kuadrat dikurang 2 dikali min 3. Jadi hasilnya 1/5 dalam kurung 3 kuadrat min 3 pangkat 3 hasilnya min 27 dikali 2 min 54 ditambah min 3 kuadrat 9 dikali 3 hasilnya 27 dan min 12 dikali min 3 hasilnya 36. Jadi kita dapatkan hasilnya 1/5 dikali 9. 9-nya dapatnya min 54 ditambah 27 ditambah 36 hasilnya 9. Jadi hasilnya yaitu 9/5. Dan untuk x-nya yang kedua yaitu min 2. Jadi kita ganti x-nya ke dalam persamaan yang dari soal yaitu 1/5 dikali 2 dikali min 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali min 2 kuadrat dikurang 12 dikali min 2. Jadi hasilnya 1/5 min 2 pangkat 3 yaitu min 8 dikali min 2 yaitu min 16. 2 kali 2 4 dikali 3 12. Min 12 kali 2 yaitu 24. Jadi diperoleh hasilnya 1/5 dikali 20 sama dengan 20/5. Jadi hasilnya adalah 4. Untuk x yang ketiga yaitu 1/5 dikali 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 1 3 dikali 1 pangkat 2 dikurang 12 dikali 1. Jadi hasilnya 1/5 ditambah dikali 2 dikali 1 pangkat 3 yaitu 2. 3 dikali 1 pangkat 2 yaitu 3 dan min 12 dikali 1 min 12 sama dengan hasilnya 1/5 dikali min 7. Jadi hasilnya adalah min 7/5. Dan untuk x-nya yang keempat yaitu 3. Kita substitusikan ke dalam persamaan yang di soal yaitu 1/5 dikali 2 dikali 3 pangkat 3 ditambah 3 dikali 3 pangkat 2 dikurang 12 dikali 3. Jadi kita peroleh hasilnya 1/5 dikali 3 pangkat 3 yaitu 27 dikali 2 54 dan 3 pangkat 2 9 dikali 3 yaitu 27 dikurang 12 kali 3 min 36.
Jadi hasilnya 1/5 dikali 45 sama dengan 45/5 yaitu 9. Jadi kita peroleh nilai maksimumnya berada pada X 3 yaitu 9 dan nilai minimumnya berada pada G dengan X-nya 1 yaitu min 7/5. Dan soal yang kelima yaitu fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X ditambah 1 dengan ujung selang min 3/2 dan 3. Untuk ujung selangnya sudah diketahui dan kita mencari titik stasionernya yaitu turunan fx sama dengan 0. Turunan dari fx-nya yaitu 3x pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi sama-sama kita bagi 2, jadi hasilnya x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Kita faktorkan, jadi x ditambah 1 dan x dikurang 1 sama dengan 0. Untuk mencari x-nya, x ditambah 1 sama dengan 0, jadi untuk x-nya sama dengan min 1. Dan x-nya yang kedua yaitu x dikurang 1 sama dengan 0, untuk x-nya sama dengan 1. Untuk titik singularnya tidak ada. Jadi kita peroleh titik kritisnya yaitu min 3/2, min 1, 1, dan 3. Kita substitusikan titik kritisnya ke dalam X untuk persamaan yang dari soal. Untuk X yang pertama yaitu min 3/2 sama dengan min 3/2 pangkat 3 dikurang 3 dikali min 3/2 ditambah 1. Min 3/2 pangkat 3 yaitu min 27/8 dan min 3 dikali min 3/2 yaitu 9/2 ditambah 1 ini sama dengan 1/1. Sebagai kita untuk mencari nilainya kita jadikan kepecahan dan kita cari penyebutnya yaitu menjadi 8. 8 bagi 8 1 dikali min 27 min 27. 8 dikali dibagi 2 yaitu 4 dikali 9 yaitu 36. 8 dibagi 1, 8 dikali 1 yaitu 8. Jadi hasilnya 17/8. Untuk X yang kedua yaitu min 1. Jadi kita substitusikan sama dengan min 1 pangkat 3 dikurang 3 dikurang min 1 ditambah 1. Jadi min 1 pangkat 3 yaitu min 1, min 3 kali min 1 3 dan ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 3. Untuk X yang ketiga yaitu 1. Kita substitusikan jadi diperoleh 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 ditambah 1. 1 pangkat 3 yaitu 1 min 3 kali 1 min 3 ditambah 1. Jadi hasilnya min 1. Dan untuk X yang keempat yaitu 3. 3 pangkat 3 dikurang 3 kali 3 ditambah 1. 3 pangkat 3 yaitu 27. 3 min 3 kali 3 yaitu min 9 ditambah 1 yaitu yaitu hasilnya 19. Jadi kita peroleh untuk nilai maksimumnya berada pada F dengan X-nya 3 yaitu 19 dan untuk nilai minimumnya berada pada F 1 yaitu min 1. Dan untuk materi yang kedua yaitu kemonotonan dan kecekungan. Dengan soalnya mencari di mana fungsi yang naik dan di mana fungsi turun. Soal yang pertama, fx sama dengan 3x ditambah 3. Dan untuk mencari fungsi naiknya yaitu turunan fx besar dari 0. Jadi turunan dari fx-nya yaitu 3 besar dari 0. Jadi fx-nya naik untuk semua x. Dan soal yang kedua yaitu gx sama dengan x ditambah 1 dan x dikurang 2. Jadi kita kalikan ke dalam kedua persamaan tersebut yaitu diperoleh x kuadrat dikurang 2x ditambah x dikurang 2. Jadi hasilnya x kuadrat
min 2x tambah x hasilnya min x, jadi dikurang 2. Jadi min x kuadrat dikurang min x dan dikurang 2. Untuk mencari gx, monoton naiknya yaitu turunan gx besar dari 0. Turunan dari gx tersebut 2x dikurang 1 besar dari 0. Untuk mencari x-nya, min 1-nya pindah ruas ke sebelah kanan yaitu 1. Jadi hasilnya min 1/2. Jadi untuk gx naik pada 1/2 hingga tak hingga. Yang kedua mencari gx monoton turun, yaitu dengan turunan gx kecil dari 0, yaitu turunannya 2x dikurang 1 kecil dari 0. Untuk x-nya kita peroleh 1/2. Jadi gx turun pada min tak hingga 1/2. Dan untuk soal yang ketiga yaitu ht sama dengan t kuadrat ditambah 2t dikurang 3. Untuk mencari ht monoton naiknya yaitu dengan turunan ht besar dari 0. Turunan dari ht yaitu 2t ditambah 2 besar dari 0. Untuk t-nya kita peroleh karena 2-nya pindah ruas ke sebelah kanan jadinya negatif. Jadi kita peroleh t-nya min 2/2 yaitu min 1. Jadi ht-nya naik pada min 1 hingga tak hingga. Untuk ht monoton turun, kita mencarinya dengan turunan ht kecil dari 0. Turunan dari ht yaitu 2t ditambah 2 kecil dari 0. Untuk t-nya 2-nya pindah ruas ke kanan jadinya negatif, dan min 2/2 jadinya min 1 kecil dari min 1 t-nya. Jadi untuk t-nya turun yaitu pada min tak hingga min 1. Dan untuk soal yang keempat yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 1. Untuk mencari monoton naiknya fx turunan dari fx besar dari 0. Jadi turunan dari fx adalah 3x pangkat 2 besar dari 0. Jadi x-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi fx-nya itu naik untuk semua x. Untuk soal yang kelima yaitu ft sama dengan t pangkat 3 ditambah t kuadrat ditambah 3t kuadrat dikurang 12. Jadi turunan dari ft-nya yaitu 3t pangkat 2 ditambah 6t. Jadi kita sama-sama kita keluarkan dan kita bagi sama 3t. Kita keluarkan 3t-nya dan didapatkan yang di dalamnya yaitu t ditambah 2. Dan untuk t yang pertamanya bernilai 0, dan untuk t yang keduanya t ditambah 2 sama dengan 0. Jadi untuk nilai t yang kedua yaitu 2 pindah ruas ke kanan jadinya min 2. Jadi nilai t-nya yaitu min 2 dan 0. Jadi kita dapat titik-titik yang membagi sumbu x-nya yaitu dari min tak hingga min 2, dan min 2 hingga 0, dan 0 hingga tak hingga. Kita uji titik t-nya jadi min 3, min 1, dan 1. Karena selain yang kita peroleh nilai t-nya yang tadi, kita masukkan nilai uji titik t-nya ke dalam turunan dari ft, yaitu untuk turunan pertama kita ganti x-nya menjadi min 3, yaitu kita peroleh 3 dikali min 3 kuadrat ditambah 6 dikali min 3. Min 3 kuadrat hasilnya 9 dikali 3 27 ditambah 6 dikali min 3 hasilnya min 18. Jadi 27 dikurang 18 hasilnya 9. Dan untuk x yang kedua yaitu min 1.
Jadi kita peroleh 3 dikali min 1 kuadrat ditambah 6 dikali min 1. Min 1 kali min 1, 1 dikali 3, 3. 6 dikali min 1, min 6. Jadi 3 dikurang 6 hasilnya min 3. Dan untuk X-nya yang ketiga kita ganti dengan 1. Jadi kita peroleh 3 dikali 1 kuadrat ditambah 6 dikali 1. 3 dikali 1 kuadrat sama dengan 3 dan 6 dikali 1 sama dengan 6. Jadi 3 ditambah 6, 9. Jadi kita peroleh FT naiknya pada min tak hingga min 2 gabungan dari dari 0 hingga tak hingga. Dan FT turunnya pada min 2 hingga 0. Dan untuk materi yang ketiga yaitu maksimum dan minimum lokal. Untuk soal yang pertama, fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 4. Yang pertama kita cari dulu titik stasionernya. Untuk mencari titik stasionernya yaitu turunan fx sama dengan 0. Jadi turunan dari fx-nya sama dengan 3x kuadrat dikurang 12x sama dengan 0. Jadi 3x-nya kita keluarkan, jadi yang diperoleh di dalam kurungnya 3 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi untuk x yang pertamanya yaitu 0 karena 3x sama dengan 0. Untuk x-nya yang kedua yaitu x dikurang 4 sama dengan 0. Untuk diperoleh x-nya min 4 pindah ruas ke kanan jadinya 4. Untuk titik kritisnya kita peroleh 0 dan 4. Untuk turunan fx besar dari 0 pada min tak hingga 0. Dan untuk turunan fx kecil dari 0 pada 0 hingga 4. Dan untuk turunan fx besar dari 0 pada 4 hingga tak hingga. Jadi kita cari turunan kedua dari fx, yaitu turunan keduanya, kalau turunan pertama 3x kuadrat dikurang 12x, jadi kita turunkan lagi menjadi turunan kedua yaitu 6x dikurang 12. Kita ganti untuk x-nya menjadi 0 dan 4. Untuk x yang pertama yaitu 0, turunan kedua dari 0 yaitu 6 kali 0 dikali 2 dikurang 12 yaitu 6 kali 0 dikurang 12 yaitu hasilnya min 12. Untuk turunan f4 yaitu 6 dikali 4 dikurang 12. 6 dikali 4 24 dan dikurang 12 hasilnya 12. Maka kita peroleh minimum lokalnya pada x-nya 4 dan maksimum lokalnya pada x-nya 0. Untuk soal yang kedua, fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x ditambah pi. Pertama kita cari dulu titik stasionernya. Untuk mencari titik stasionernya yaitu turunan pertama dari fx sama dengan 0. Turunan pertamanya yaitu 3x kuadrat dikurang 12 sama dengan 0. Kita keluarkan 3-nya yaitu hanya dapat dalam kurungnya x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Jadi kita faktorkan x kuadrat dikurang 4-nya menjadi x ditambah 2 dan x dikurang 2 sama dengan 0. Untuk mencari x pertamanya, x ditambah 2 sama dengan 0, kita peroleh x-nya. Karena 2 pindah ruas ke kanan, jadinya kita peroleh x-nya min 2. Dan untuk x yang kedua yaitu x dikurang 2 sama dengan 0, kita peroleh x-nya sama dengan 2. Jadi titik kritisnya yaitu min 2 dan 2. Untuk turunan pertama x besar dari 0 pada min tak hingga min 2. Dan untuk turunan pertama dari fx kecil dari 0 pada min 2 hingga 2. Dan untuk turunan pertama
f(x) besar dari 0 pada 2 hingga tak hingga. Jadi kita cari selanjutnya kita cari turunan kedua dari f(x). Turunan pertamanya kita peroleh 3x kuadrat dikurang 12. Jadi turunan keduanya kita peroleh 6x. Jadi kita ganti x-nya menjadi min 2 dan 2 pada f turunan kedua. Kita masukkan x-nya pada turunan kedua, yang pertama yaitu min 2. Turunan kedua dari min 2 yaitu 6 dikali min 2 hasilnya min 12. Dan turunan kedua dari f2 yaitu 6 dikali 2 yaitu 12. Jadi kita peroleh nilai minimum lokal. Nilai minimum lokalnya pada x-nya sama dengan 2 dan maksimum lokalnya pada x sama dengan min 2. Untuk soal yang ketiga yaitu f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x. Yang pertama kita cari dulu titik stasionernya, yaitu turunan f(x) sama dengan 0, yaitu turunan pertama dari f(x)-nya yaitu 3x pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 0. Kita keluarkan 3-nya atau kita sama-sama dibagi 3, yaitu kita peroleh hasilnya x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Jadi kita faktorkan x kuadrat sama dikurang 1-nya menjadi x tambah 1 dan x dikurang 1 sama dengan 0. Untuk x yang pertamanya x ditambah 1 sama dengan 0. Jadi nilai x-nya karena satunya pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Jadi nilainya x sama dengan min 1. Dan untuk x yang kedua yaitu x dikurang 1 sama dengan 0. Jadi kita peroleh x-nya yaitu 1. Jadi kita dapatkan titik kritisnya min 1 dan 1. Kemudian kita masukkan kita cari turunan kedua dari f(x)-nya. Turunan keduanya yaitu 6x karena turunan pertamanya 3x kuadrat dikurang 3, jadi turunan keduanya 6x. Kita masukkan titik kritisnya ke dalam persamaan turunan kedua, yaitu titik untuk x yang pertamanya yaitu min 1. Turunan keduanya yaitu 6x, jadi kita masukkan x-nya menjadi min 1, yaitu 6 dikali min 1 hasilnya min 6. Untuk x-nya yang kedua yaitu turunan kedua dari 1 yaitu 6 dikali 1 yaitu 6. Dan untuk mencari nilai maksimum dan minimum lokalnya, karena sekarang ditanyanya nilai bukan maksimum atau minimumnya, jadi kita masukkan titik kritisnya tadi ke dalam persamaan yang dari soal, yaitu kita ganti x-nya menjadi min 1 dan kita masukkan ke persamaan yang dari soal, yaitu x-nya min 1 kita peroleh min 1 kuadrat dikurang 3 dikali min 1. Min 1 pangkat 3 min 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali min 1. Min 1 pangkat 3 hasilnya min 1 dan min 3 dikali min 1 hasilnya 3. Jadi min 1 ditambah 3 hasilnya 2. Dan untuk x-nya yang kedua yaitu 1. Kita masukkan ke persamaan yang dari soal, kita peroleh 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1. 1 pangkat 3 hasilnya 1. Min 3 dikali 1 min 3. Jadi 1 dikurang 3 hasilnya min 2. Dan kita peroleh nilai maksimumnya pada f yang bernilai min 1, pada f yang nilai x-nya min 1 dan bernilai 2. Dan nilai minimumnya pada f x-nya 1 dan hasilnya min 2. Dan soal yang keempat yaitu gx sama dengan x pangkat 4 ditambah x pangkat 2 ditambah 3. Jadi kita cari titik stasionernya.
turunan pertama Gx sama dengan 0. Turunan pertamanya yaitu 4x pangkat 3 ditambah 2x sama dengan 0. Kita keluarkan 2x-nya, jadi kita peroleh di dalam 2x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi untuk x-nya nilai x-nya tidak ada, jadi kita peroleh titik kritisnya yaitu 0. Jadi untuk selanjutnya kita cari turunan kedua dari Gx-nya. Turunan kedua dari Gx-nya adalah 12x kuadrat ditambah 2. Dan kita masukkan nilai x-nya ke dalam persamaan Gx yang turunan keduanya, yaitu nilai x-nya 0. Jadi kita masukkan 12 dikali 0 kuadrat ditambah 2. 12 dikali 0 hasilnya 0 dan ditambah 2 jadi hasilnya 2. Dan kita masukkan untuk x-nya 0 ke persamaan yang pertama yang dari soal. Jadi 0 pangkat 4 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 3, jadi hasilnya adalah 3. Jadi nilai minimum lokalnya yaitu pada x-nya 0 sama dengan 3 dan nilai maksimum lokalnya tidak ada. Karena titik kritisnya hanya 0 dan tidak ada bernilai selain dari 0. Jadi kita tidak ada nilai maksimum lokalnya. Dan untuk soal yang kelima, fx sama dengan x dikurang 2 pangkat 5. Kita cari titik stasionernya yaitu turunan pertama dari fx sama dengan 0. Jadi turunan pertamanya adalah 5 x dikurang 2 pangkat 4 sama dengan 0. Jadi untuk mencari x-nya yaitu x dikurang 2 sama dengan 0. Jadi nilai x-nya adalah 2 karena min 2 pindah ruas ke kanan jadinya 2. Kita peroleh titik kritisnya 2. Lalu kita cari turunan kedua dari fx. Turunan keduanya yaitu 20x dikurang 2 pangkat 3. Jadi kita masukkan nilai titik kritisnya pada x pada turunan keduanya. Jadi 20 2 dikurang 2 dikali pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 0. Jadi tidak ada nilai minimum lokal dan nilai maksimum lokalnya dari persamaan tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada saat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.